CGP Angkatan 11 dari Kabupaten Temanggung. Kami bertiga akan mempraktikkan coaching supervisi akademik. Kami berperan di sini. Yang pertama, Pak Agradatu sebagai supervisor. Yang kedua, Ibu Wahyuni sebagai coach. Dan saya sendiri sebagai coachee. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menyaksikan. Terima kasih. Assalamualaikum Pak Agra. Waalaikumsalam Bu Wahyuni. Ini ceritanya saya ada temen gitu ya. Teman saya ini mengalami masalah di dalam kelasnya. Rencana itu saya mau coaching sama beliau ya. Kira-kira bagaimana ini? Mungkin Pak Agra bisa memberikan masukan, pendapat dan lain-lain. Boleh Bu Wahyuni. Sebelumnya saya ingin bertanya kurang lebih kompetensi apa yang ingin Bu Wahyuni gali dari kegiatan coaching tersebut? Rencana saya akan mengajukan beberapa pertanyaan berbobot dengan teman saya ini, sehingga nanti dari pertanyaan-pertanyaan saya itu akan muncul berbagai hal yang saya harapkan, dan itu akan menjadi sebuah solusi buat teman saya. Kemudian dari kegiatan coaching tadi, kira-kira harapan apa yang ingin Bu Wahyuni dapatkan dari kegiatan coaching? Ya harapannya, karena ini masalah yang cukup krusial ya, cukup penting gitu ya buat teman saya. Saya pengen teman saya mendapatkan jalan keluar gitu ya, atau solusi agar bisa menyelesaikan masalahnya itu. Harapan saya itu. Oh ya, Wahyuni. Kemudian untuk alur kegiatannya sendiri yang sudah Bu Wahyuni pahami untuk kegiatan coaching? Iya, sesuai yang saya pelajari ya, Iya. Pak Agra gitu. Saya sudah mempelajari dalam proses coaching itu ada yang namanya alur theta ya. Nah, di alur theta ini berarti saya akan mencoba untuk bertanya ke teman saya itu nanti mulai dari bagaimana teman saya menyampaikan ya tujuan dari nanti percakapan atau bincang-bincang kami. Terus nanti saya akan coba pertanyaan-pertanyaan berbobot supaya identifikasi masalahnya jelas gitu. Sehingga ketika identifikasinya jelas dari masalah-masalah yang beliau hadapi, itu nanti kita akan menemukan gitu ya solusinya, atau mungkin nanti aksi yang akan dilakukan oleh teman saya, sekaligus nanti teman saya harapannya di alur theta itu bisa berkomitmen dengan solusi yang nanti akan kita dapatkan ketika kita sudah berbincang-bincang itu. Baik Bu Wahyuni, kalau menurut saya secara garis besar Bu Wahyuni sudah paham apa yang akan Bu Wahyuni lakukan untuk kegiatan coaching yang akan Bu Wahyuni lakukan. Saya silakan Bu Wahyuni melakukan kegiatan coaching, semoga dilaksanakan dengan Amin. Oke, terima kasih Pak Agra. Semoga nanti apa-apa yang nanti saya lakukan ke teman saya, mohon bantuan dari Pak Agra. Iya. Nanti tanggapan, masukan dan lain-lain nih Pak. Siap Bu Wahyuni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bu Esti. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bu Yuni. Ya, apa kabar Bu Esti hari ini? Alhamdulillah Bu, kabar baik Bu. Tapi begini Bu, saya sedikit ada masalah Bu. Ya, ada yang bisa saya bantu? Tentu Bu. Ngomong-ngomong Bu Yuni ada waktu nggak Bu? Insya Allah ada ya, kalau misalnya Bu Esti mau menyampaikan atau mau berbincang-bincang sebentar, saya persilakan. Ya Bu, begini Bu. Saya tuh ingin menemukan solusi dari permasalahan yang saya hadapi Bu. Kalau nanti saya bercerita kepada Bu Yuni, berarti paling tidak saya mempunyai gambaran solusi apa yang saya ingin lakukan Bu. Iya, itu harapannya Bu Esti. Iya, Insya Allah hari ini. Iya. Ya. Memang ada masalah apa dengan Bu Esti hari ini? Begini Bu, tahun ajaran baru ini saya kan mengajar
belajar di kelas 1 lagi. Nah, setelah kegiatan MPLS selesai itu, saya melakukan kegiatan pengamatan terhadap siswa-siswa saya ini, Bu. Ternyata itu kebanyakan dari siswa saya itu banyak sekali yang belum lancar membaca dan menulis. Bahkan parahnya itu loh, Bu, kok banyak yang belum hafal dengan huruf dan angka, Bu. Saya harus bagaimana ini, Bu? Gitu. Kira-kira sejauh ini yang sudah dari tadi ya yang sudah dipaparkan Bu Esti, Bu Esti sudah melihat belum? Kira-kira penyebabnya apa ya dari yang ada pada diri siswa-siswa ibu itu gitu? Oh ya. Penyebabnya atau apanya gitu yang bisa ibu lihat gitu? Mungkin, Bu, penyebabnya salah satunya mungkin ya kurangnya stimulus dari orang tua waktu di rumah ya. Orang tua mungkin membiarkan anak tersebut tanpa mengarahkan atau memberikan pengenalan tentang huruf dan angka. Bisa jadi juga mungkin karena dia waktu pas sekolah itu di taman kanak-kanak gurunya sudah mengenalkan, anak tersebut kurang berminat, Bu, malah main sendiri, asik dengan dunianya sendiri. Mungkin juga anak tersebut kurang tertarik sendiri untuk mempelajari huruf dan angka. Mungkin bagi dia itu seperti beban, mungkin seperti itu, Bu. Iya. Kalau boleh saya simpulkan berarti di sini memang dari sejauh pengamatan Bu Esti berarti menurut Bu Esti kurang ideal ya. Iya, betul, Bu. Nah, kira-kira idealnya Bu Esti harusnya kalau misalnya dengan tadi pengamatan seperti itu apa yang ideal dari Bu Esti sendiri seperti apa? Nah, menurut saya kondisi ideal yang saya harapkan terhadap murid-murid saya ya, Bu, paling tidak itu anak-anak itu di kelas 1 itu paling tidak sudah hafal lah dengan huruf dan angka. Paling tidak ke grade yang lebih tinggi lagi dia sudah bisa membaca suku kata seperti itu, Bu. Jadi dia bisa mengikuti pembelajaran dengan baik, Bu, seperti itu. Harapannya minimal ya, mereka itu paling tidak sudah itu ya. Iya, betul. Kalau begitu kira-kira ya yang akan Bu Esti lakukan gitu untuk meningkatkan motivasi mereka dari tadi mungkin mereka kurang mendapatkan motivasi dari keluarga di rumah ataupun dari dirinya sendiri gitu. Kira-kira untuk mereka supaya bisa membaca dan menulis ini motivasi apa yang akan Bu Esti lakukan? Yang pertama mungkin saya ini, Bu, dalam pembelajaran itu saya akan menggunakan teknik bermain sambil belajar ya. Kan di usia kelas 1 itu masih aktif, masih senang bermain dengan temannya, mungkin itu supaya anak lebih tertarik lagi dengan pembelajaran. Yang kedua, saya juga akan menggunakan ini, Bu, tutor sebaya itu loh, Bu, modelnya. Nanti anak yang sudah pintar, yang sudah tahu huruf dan angka, dia bisa mengajari, membimbing temannya. Terus yang ketiga juga saya akan meluangkan waktu khusus, Bu, meluangkan waktu khusus buat anak-anak itu untuk membimbing secara spesifik, secara klasikal. Setiap anak itu kan berbeda-beda, Bu, kemampuannya. Jadi seperti itu yang saya akan membuat motivasi anak biar dia itu tertarik lagi seperti itu. Berarti sudah luar biasa sekali nih Bu Esti, sudah ada beberapa hal yang tadi Bu Esti sampaikan gitu ya, motivasi yang akan dilakukan. Nah, kira-kira kalau kita rating gitu dari angka 1 sampai 10 gitu, Bu Esti sendiri melihat kira-kira nanti tingkat keberhasilannya dari apa yang sudah Bu Esti rencanakan itu berapa, Bu? Kira-kira 7 sampai 8, Bu. Gitu ya? Iya, Bu. Wah, sudah lumayan tinggi sekali. Berarti artinya dengan sudah muncul rating tadi kan Bu Esti nanti pasti akan bersemangat bagaimana mencapai rating itu, betul ya. Sekali. Baiklah, kalau selanjutnya itu saya pengen lihat gitu ya rencana Bu Esti ke depannya gitu ya, serta bagaimana langkah-langkahnya supaya tadi rencana yang Bu Esti sampaikan terus ratingnya juga tinggi sekali itu bisa dilakukan dengan baik gitu. Kira-kira bagaimana, Bu? Ya, Bu, rencana yang pertama akan saya lakukan yaitu otomatis saya akan mengelompokkan dulu ya, Bu, siswa-siswa yang misalnya yang sudah mengenal angka dan huruf itu berapa, yang sudah lancar berapa, seperti itu. Terus yang kedua, saya itu tadi memberikan waktu khusus kepada anak-anak tersebut secara
klasikal sendiri-sendiri sesuai dengan tingkat kemampuan anak tersebut. Terus selanjutnya itu tadi kan saya ada tutor sebaya itu kan Bu, saya akan memaksimalkan lagi anak-anak yang sudah pintar, apalagi misalnya yang sudah lancar itu pasti akan saya suruh membantu temannya yang belum. Nah, karena ini anak tidak hanya menjadi tugas saya sebagai guru Bu, ini kan juga tugas orang tua juga. Nanti saya akan melibatkan orang tua itu, ini kalau di rumah itu juga sama memberikan apa ini Bu, pada sini Bu kan itu kalau di sekolah kan anak itu kan tanggung jawabnya guru, di rumah orang tua kan yang juga bertanggung jawab. Nah di sini kan kita harus kolaborasi dengan orang tua atau Bu. Jadi kalau bisa nanti orang tua di rumah juga memberikan motivasi kepada anak itu untuk supaya lebih senang lagi, supaya giat lagi untuk mempelajari huruf dan angka. Salah satunya dengan memberikan atau menyediakan buku bacaan di rumah, atau orang tua itu yang suka bercerita di rumah, mendongeng. Jadi klub antara saya dan orang tua itu bersinergi seperti itu Bu. Oke, panjang sekali ya penjelasan Bu Esti. Harapannya juga mungkin berjalan dengan lancar seluruh rencana. Tadi sudah banyak sekali yang akan Ibu lakukan gitu. Nah kira-kira Bu, dengan banyaknya langkah-langkah yang akan Bu Esti lakukan itu, siapa saja Bu Esti yang akan diajak untuk melaksanakan gitu ya seluruh rencana-rencana yang tadi sudah Bu Esti sampaikan? Saya di sini Bu pastinya akan melibatkan yang pertama orang tua, yang kedua kalau di sekolah saya sendiri dan teman-temannya mungkin, dan juga mungkin saya juga akan meminta bantuan rekan sejawat juga Bu di sekolahan seperti itu. Iya. Terus kira-kira kapan ya Bu Esti mau melakukan itu gitu ya, karena harapannya kan mungkin secepatnya bisa terselesaikan ya masalah ini gitu. Nah kira-kira kapan Bu Esti mau melakukan rencana-rencana? Insya Allah Bu Yuni ini secepatnya ya, karena ini termasuk masalah yang urgent. Karena kalau terlalu lama nanti anak tersebut ibaratkan semakin terpondal-pondal ya mengikuti kegiatan pembelajaran, maka insya Allah secepatnya saya akan lakukan Bu. Oke, baiklah. Insya Allah itu komitmen, salah satu komitmen Bu Esti ya terhadap harapan-harapan itu. Kira-kira komitmen Bu Esti yang lain gitu, selain tadi mungkin memberikan atau yang terbaik untuk putra-putrinya gitu ya di sekolah gitu, komitmen Ibu sendiri seperti apa untuk menjalankan semua rencana-rencana Bu Esti? Saya dan murid saya berkomitmen itu mungkin anak-anak lebih konsisten mengikuti keputusan yang saya ambil, dan orang tua juga. Misalnya kalau saya di sekolahan sudah mengadakan kegiatan yang seperti saya ulaskan di atas tadi, anak-anak mengikuti dengan senang, dengan gembira, dan secara konsisten. Dan orang tua juga sama, di rumah juga dia melaksanakan apa yang sudah kita sepakati bersama secara konsisten juga Bu, seperti itu. Semoga apa yang sudah direncanakan Bu Esti panjang lebar lagi dan bisa dijelaskan di depan saya berjalan dengan lancar ya Bu, sehingga anak-anak juga bisa mengikuti sesuai harapan Bu Esti. Sekarang bagaimana perasaan Bu Esti setelah menceritakan semuanya, terus memaparkan sama saya gitu, berbincang-bincang sejenak ini gitu, apa yang Bu Esti rasakan? Saya merasakan lebih lega ya Bu, lebih menemukan solusi dari permasalahan yang saya hadapi ini Bu. Terima kasih ya Bu sudah meluangkan waktu untuk saya ini Bu. Sama-sama, dan saya juga senang mendengar cerita dari Ibu. Itu juga jadi pelajaran buat saya pribadi juga, karena ketika saya menghadapi berarti saya mungkin bisa mengambil langkah-langkah Bu Esti yang akan saya lakukan juga. Terima kasih Bu Esti atas bincang-bincang hari ini. Semoga Bu Esti dari rencana-rencananya itu bisa berjalan dengan lancar, dan saya sangat penasaran nanti Bu Esti akan cerita hal-hal yang lain, keberhasilan-keberhasilan yang Bu Esti lakukan di kelas Bu Esti. Oke, sampai jumpa nanti di
setelah saya mengamati kegiatan coaching yang Bu Wahyuni dan Bu Esti lakukan, di sini saya memiliki beberapa catatan. Yang pertama, tadi Bu Wahyuni dan Bu Esti sudah saling sapa dan sudah saling salam dan menyapa. Kemudian yang kedua, Bu Wahyuni sebagai coach sudah menggali secara detail permasalahan yang dimiliki oleh Bu Esti sebagai coach. Kemudian Bu Wahyuni sebagai coach juga tadi menanyakan penyebab atau alasan dari permasalahan yang dimiliki oleh Bu Esti. Kemudian tadi Bu Wahyuni juga menanyakan hal-hal ideal yang diharapkan oleh Bu Esti. Bu Wahyuni juga menanyakan motivasi atau kegiatan motivasi apa yang akan dilakukan oleh Bu Esti. Selanjutnya di sini juga Bu Wahyuni menanyakan rating juga tadi ya, Bu Wahyuni menanyakan rating keberhasilan dari kegiatan motivasi yang akan dilakukan Bu Esti tadi. Terus selanjutnya Bu Wahyuni ini juga secara detail menanyakan langkah-langkah serta rencana yang akan dilakukan oleh Bu Esti. Kemudian juga Bu Wahyuni menanyakan pihak-pihak yang akan dilibatkan, kapan rencana tersebut dilakukan, dan yang paling penting juga Bu Wahyuni juga menanyakan komitmen dari Bu Esti sebagai coach tadi, komitmen apa yang akan dilakukan. Dan yang terakhir Bu Wahyuni juga sudah memberi penguatan dan menanyakan perasaan juga setelah kegiatan coaching. Di sini kalau boleh saya ingin menanyakan kepada Bu Wahyuni, yang pertama, Bu Wahyuni menilai diri sendiri untuk performa dalam kompetensi tadi kurang lebih seperti apa? Kalau sejauh ini saya melihat gitu ya, dari apa yang sudah saya tanyakan, saya sudah mendapatkan identifikasi masalah, terutama ya karena kunci dari solusi yang dihadapi oleh seseorang atau mungkin dalam hal ini Bu Esti sebagai coach saat itu ya, itu adalah diidentifikasi masalah. Nah, alhamdulillahnya Bu Esti kooperatif ya, sehingga apa yang saya tanyakan sesuai dengan kesepakatan di awal kita bahwa kompetensi saya yang akan saya tanyakan adalah pertanyaan berbobot. Alhamdulillah itu bisa memancing Bu Esti selaku coach sehingga beliau bisa memaparkan gitu ya seluruhnya dari masalah-masalah yang beliau hadapi. Seperti itu Pak. Kemudian kalau saya boleh tahu ya Bu Wahyuni, apa yang membuat Bu Wahyuni itu merasa demikian ya, dari yang barusan disampaikan? Iya, untuk menilai yang tadi ya kompetensi yang sudah saya lakukan itu gitu ya, artinya di situ saya bisa menilai demikian itu karena tadi ketika saya berbincang-bincang dengan Bu Esti selaku coach saya itu beliau langsung bisa menemukan gitu ya, di akhir pembicaraan kita itu beliau juga bersemangat untuk bagaimana memunculkan ide-ide atau gagasan-gagasan beliau berkaitan dengan rencana-rencana yang akan dia lakukan, sehingga disitulah ketika saya menemukan Bu Esti begitu bersemangat menyampaikan rencana-rencananya, nah di situ berarti saya performa atau kompetensi saya berarti berhasil di situ gitu Pak. Iya. Terus untuk selanjutnya, kalau boleh saya tahu, dari yang tadi sudah dilaksanakan kegiatan coaching tadi, adakah kira-kira hal-hal yang masih mengganjal atau ingin dikembangkan sendiri oleh Bu Wahyuni? Sebenarnya kalau saya sebagai coach gitu ya, kadang tapi ini karena tidak boleh dilakukan ya. Sebenarnya saya sendiri bisa memberikan masukan-masukan ke Bu Esti itu gitu ya, sebagai coach saya. Tapi karena kalau sekedar masukan itu kan berarti nanti saya takutnya beliau merasa terpaksa, merasa digurui dan lain sebagainya, sehingga saya memang sangat menghindari itu gitu ya. Terus alur tintanya yang memang harus kita jalankan itu kan memang seperti itu gitu ya. Jadi saya tadi juga menahan sekali untuk bisa memberikan, harusnya kan seperti ini. Kadang kita ego kita mengatakan seperti itu ya, sehingga itu tadi juga sudah saya berusaha untuk saya tahan untuk sampai pada
saat saya tidak akan mengeluarkan kata-kata apapun kaitannya dengan rencana-rencana yang akan Bu Esti lakukan. Itu sudah bagus, Bu Wahyuni sudah menahan itu. Mungkin dari tadi yang saya amati pada saat kegiatan coaching Bu Wahyuni dengan Bu Esti, sedikit banyak Bu Wahyuni itu mengucapkan kata kira-kira. Mungkin untuk kegiatan coaching Bu Wahyuni selanjutnya ini masukan dari saya, untuk kata kira-kira itu mungkin lebih dikurangi atau mungkin di apa ya, diganti ya, mungkin diganti bahasanya. Ini untuk selanjutnya dari diskusi kita saat ini, diskusi kita pada saat ini, apakah Bu Wahyuni sudah terbayang apa yang ingin Bu Wahyuni lakukan untuk meningkatkan lagi performa di kegiatan coaching? Oh iya, untuk apa? Tentunya tadi dari masukan-masukan Pak Agra itu mungkin saya bisa melanjutkan bahwa beberapa kata-kata yang mungkin saya harus revisi ya untuk selanjutnya, sehingga tadi kembali ke perbendaharaan kata ya Pak. Nah, mungkin itu memang harus saya tingkatkan lagi untuk di situ gitu ya. Untuk coaching selanjutnya. Mungkin itu Pak Agra. Oke, Bu Wahyuni. Mungkin Bu Wahyuni ingin menyampaikan lagi atau masih ada hal yang cukup ya Pak. Terima kasih atas bantuan Pak Agra dalam coaching yang sudah saya lakukan dengan teman saya, dan terima kasih juga atas tanggapan. Demikian tadi praktek coaching supervisi akademik dari kelompok kami. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.